Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Sekarang aku udah ada teman aku dua. Coba kenalin diri. Halo, namaku Rahmat. Sekarang aku kerja di La Rochelle di Prancis sebagai pengajar bahasa Indonesia. Kenalin. Namaku Abi, aku mahasiswa master di Universitas Côte d'Azur di Kota Nice. Nah, jadi sesuai janji aku sekarang akan interview teman-teman aku untuk info tentang beasiswa ke Perancis gitu. Nah, dimulai dari awalnya dulu kali ya. Gimana ceritanya bisa ke Perancis nih, Kak Mamat, Kak Rahmat? Gimana ceritanya bisa ke Perancis? Mungkin kalau ditarik dari jauh banget ya, dari SMA aku udah belajar bahasa Perancis dan pas kuliah juga ambil jurusan bahasa Perancis. Jadi kayak kuliah di Perancis tuh kayak apa namanya ya? Kayak sesuatu hal yang logis buat aku gitu. Kenapa Perancis ya? Karena aku udah kenal Perancis. Tapi dulu kenapa milih Perancis dibanding bahasa lain? Karena terutama dibanding bahasa Inggris, karena menurut aku orang yang bisa bahasa Inggris tuh udah banyak banget ya. Jadi aku mau belajar bahasa yang berguna, tapi yang nggak semua orang bisa gitu. Jadinya ya udah bahasa Perancis karena banyak alasan, karena bisa karena bahasa Perancis merupakan bahasa resmi di berbagai lembaga internasional dan lain-lain. Jadi karena itu aku belajar bahasa Perancis. Abi gitu, kenapa memilih bahasa Perancis? Gimana ceritanya bisa sampai ke Perancis? Awalnya sama kayak Rahmat gitu, di SMA dapat pelajaran bahasa Perancis, terus kayak kok menarik gitu, terus kayak nilainya bagus. Akhirnya pas kuliah milih jurusan bahasa Perancis, terus ternyata keterima. Dari situ akhirnya jadi pengajar bahasa Perancis. Dan setelah itu, setelah beberapa tahun mengajar, ada keinginan untuk lanjut kuliah S2. Nah, akhirnya tahun lalu, tahun 2020 daftar, ternyata diterima di jurusan komunikasi lingkungan di Universitas Côte d'Azur di Kota Nice di selatan Prancis kayak gitu. Terus kan kalian berdua itu dapat beasiswa ya. Nah, gimana sih caranya? Banyak nih yang nanya, gimana sih caranya Kak dapat beasiswa ke Prancis? Aku juga mau dong gitu. Coba ceritain tahap-tahapnya deh. Dulu aku tuh dapat beasiswa LPDP di tahun 2015. Caranya ya seperti kebanyakan anak-anak yang dapat beasiswa harus cari-cari. Nah, dulu aku tuh karena aku pengennya kuliah di Perancis atau di Indonesia yang berhubungan dengan jurusan bahasa Perancis, jadi aku cari beasiswa yang bisa ngasih bantuan untuk di Perancis gitu, dan aku list beasiswa apa aja, dan pada saat itu yang terbuka adalah LPDP. Nah, aku lihat semua syarat-syaratnya, tahapnya juga panjang dari administrasi sampai wawancara, dan ada tahap-tahap lainnya juga. Syaratnya apa? Mesti harus punya TOEIC apa gimana gitu? Untuk LPDP tergantung negaranya, tapi kalau untuk di Perancis yang pasti harus punya DELF B2 untuk LPDP. Tapi untuk kampusnya sendiri kadang-kadang dia minta yang C1 untuk master. Mungkin kalau untuk S1 B2 cukup ya. Tergantung jurusan juga sih. Bahkan ada yang terima B1 tapi kebanyakan B2 gitu. Terus syarat-syarat lain untuk beasiswa biasanya mereka itu cari profil yang sungguh-sungguh gitu, yang apa ya, kalau misalnya aku dulu S1-nya bahasa Perancis dan aku berniat jadi dosen bahasa Perancis gitu. Jadi wah, ini prospeknya jelas gitu, dari S1 bahasa Perancis lalu mengajar bahasa Perancis gitu. Jadi harus ada kesesuaian antara bidang yang sudah diambil dan mau yang diteruskan gitu. Harus nggak boleh loncat-loncat ya, kayak misalnya dari sebenarnya boleh aja itu sih. Kalau terlalu jauh mungkin susah ya. Cuma kalau misalnya kayak ada pengalaman, misalnya kita setelah kuliah S1 terus kita punya pengalaman kerja di bidang yang berbeda, lalu kita antar daftar S2 yang bidangnya juga berbeda, itu bisa aja gitu. Harus bisa justify kali ya, betul. Ngejelasin kenapa kita pengen berubah, apa alasannya, harus menarik aja gitu kali ya profilnya. Mungkin Abi bisa jelasin karena dari S1 sampai S2 nggak sama kan. Kak Rahmat di universitas apa kemarin dapat beasiswanya? Di Sorbonne. Aku di Sorbonne jurusan pengajaran bahasa Perancis juga, karena tadinya aku juga sempat ngajar bahasa Perancis seperti Abi di Jakarta selama beberapa tahun. Oh, Sorbonne itu di Paris ya, buat di yang nggak tahu, Sorbonne itu di Paris. Nah, coba Kak Abi gimana?
Kalau dapat aku beasiswanya LPDP juga apa enggak? Bukan, aku beda sama Rahmat. Kalau aku dapat beasiswanya dari kalau Rahmat LPDP pemerintah Indonesia, kalau aku dapat dari pemerintah Perancis. Nama beasiswanya waktu itu France Excellence. Itu dari Institut Français atau Institut Perancis di Indonesia, dari pemerintah Perancis melalui kedutaan besar Perancis di Indonesia kayak gitu. Nah, dan nggak cuman itu, banyak banget IFI tuh atau kedutaan Perancis memberikan beasiswa jenisnya macam banget. Kayak tahun ini juga ada lagi kayak beasiswa tematik, ada yang untuk master, bahkan ada juga beasiswa parsial untuk tingkat D3 dan S1 gitu. Jadi kalau yang dulu sebelumnya emang nggak ada, tapi sekarang kalau yang udah mau kuliah di Perancis dari tingkat sarjana udah bisa apply beasiswa juga parsial dan lumayan gitu kan. Harus aktif cari di internet ya, harus cari tahu. Follow semua lembaga yang ngadain program beasiswa kayak gitu. Terus syarat-syaratnya apa aja? Sama harus punya DELF B2, C1? Ya, syarat-syaratnya kurang lebih sama sih, itu tergantung jurusan juga. Misalnya kalau mau ambil jurusan jurnalistik atau sains politik itu biasanya tingkatnya dimintanya lebih tinggi ya, biasanya B2, C1 atau C2 kayak gitu. Jadi tergantung jurusan juga, tapi rata-rata sih B2 cukup. Sisanya sama si CV, lettre de motivation. Yang paling penting sih. Ya, itu yang karena kan kita ngejual diri kita tuh lewat lettre de motivation sama CV kayak gitu. Jadi nemuin kampusnya dulu, apa dapat beasiswanya dulu, apa dua-duanya ang memteng di waktu yang sama? Nemuin kampusnya dulu. Jadi syaratnya beasiswa biasanya harus ada LOA dulu kayak gitu. Jadi aku dari keterima di yang paling nggak satu universitas aja deh gitu, udah diterima. Jadi keterima universitas dulu, daftar di universitas, baru daftar beasiswanya. Oh gitu. Kalau di kasus aku sih gitu ya. Nggak tahu, mungkin ada beasiswa lain yang lebih dulu pendaftarannya mungkin bisa. Oh beda-beda, jadi benar-benar harus baca ya. Aku beda sih. Kamu dulu beda? Pas LPDP, karena memang di Perancis itu pendaftaran kampus itu di akhir tahun atau di awal di Desember atau Januari gitu. Nah, aku dapat beasiswanya, aku daftar beasiswanya di tengah tahun. Berarti otomatis aku ya harus dapat beasiswa dulu, baru daftar ke Perancis gitu. Nah, itu di LPDP sih mungkin pada saat itu. Mungkin sekarang berubah tapi setahu aku mungkin aja sih seperti itu. Yang penting kita bisa meyakinkan ke lembaga beasiswa kalau kita itu berpotensi untuk mendapatkan LOE dari kampus yang dituju. Berapa tahun sih udah tinggal di Perancis? Aku dulu kuliah 2 tahun, terus sempat kembali ke Indonesia 2 tahun, jadi baru datang lagi tahun lalu, dan ini akan genap setahun. Gitu. Kalau Kak Abi udah berapa lama? Kalau aku bulan Juli ini genap 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan, jadi baru betah tahun pertama. Betah nggak? Sejauh ini betah sih. Betah. Iya. Gitu. Kak Rahmat, nggak ada culture shock yang important gitu, yang penting, yang bikin shock banget. Wah, ternyata di Prancis gini, aku nggak tahu nih, ternyata dulu begini gitu. Kalau culture shock aku secara pribadi sih enggak ya, karena aku udah kenal Prancis, bahkan sebelum ke Prancis aku udah bisa bahasanya dan aku udah belajar budayanya, dan aku sendiri juga yang gampang untuk beradaptasi. Jadi culture shock itu nggak begitu, tapi palingan kadang-kadang ya kangen keluarga dan kangen-kangen temen yang di Indonesia aja sih. Kalau Kak Abi? Culture shock atau rasa nggak betah gitu paling awal-awal aja sih, karena kan ganti negara gitu, jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga, apalagi aku datangnya pas kemarin pandemi gitu kan, awal-awal pandemi, jadi kayak benar-benar changement brutal kayak gitu. Tapi lama-lama setelah 3 bulan 4 bulan lama-lama betah juga kayak gitu. Betah juga. Nah, banyak nih yang nanya, bener nggak sih kalau di Prancis harus bisa bahasa Prancis, bahasa Inggris aja bisa nggak sih gitu? Itu gimana menurut Kak Rahmat? Harus bisa bahasa Prancis atau bahasa Inggris aja sava gitu, sapas? Tergantung tujuannya ya. Kalau aku sih secara pribadi ketika aku tinggal di negaranya, ya aku ingin berintegrasi dengan masyarakatnya gitu, punya teman-teman orang lokal dan mengenal budayanya juga. Jadi untuk itu menurut aku harus bisa bahasa Perancis sebaik mungkin, karena dulu pas aku sampai di Perancis ya mungkin level aku B2 gitu, dan B2 C1, dan itu pun aku kadang-kadang masih ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan warga lokal. Tetapi kalau misal tujuannya hanya untuk bisa berkomunikasi untuk kehidupan sehari-hari, untuk belanja atau untuk jalan-jalan aja, menurut aku bahasa Perancis yang standar level B1 itu cukup. Gitu sih. Kalau Kak Abi, menurut Kak Abi bahasa Inggris sih. bisa apa enggak gitu buat tinggal di sini? Survive di sini deh. Tergantung tujuannya, karena aku punya beberapa teman yang
di asrama universitas gitu yang nggak bisa bahasa Perancis sama sekali, dan mereka bisa-bisa aja gitu tinggal di sini, jadi bisa-bisa aja gitu untuk kuliah karena perkuliahannya pakai bahasa Inggris, atau karena pekerjaannya juga di perusahaan internasional jadi pakai bahasa Inggris nggak masalah gitu. Aku punya teman kayak dari Nigeria, dari Pakistan yang nggak bisa bahasa Perancis sama sekali, bisa aja gitu survive. Cuman setuju banget sama Rahmat, kalau aku sih tipe orang yang kayak kalau di negara orang, apalagi untuk tinggal lama gitu ya, lebih enak bisa bahasanya sih. Jadi kita bisa komunikasi dengan masyarakat lokal, dengan kalau beli apa-apa bisa pakai bahasa Perancis, nggak ada hambatan komunikasi gitu. Itu sih enaknya. Mungkin kalau di Perancis tergantung kota juga ya. Kalau misal di Paris mungkin itu gampang untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris, tapi kan di Perancis nggak cuma Paris ya, ada kota-kota kecil di mana orang-orangnya juga yang mungkin masih menjaga banget bahasa Perancisnya. Orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris di sini jadinya akan sulit kalau nggak bisa bahasa untuk Perancis. Untuk komunikasinya ya. Oh, terus waktu kuliahnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Perancis? Aku bahasa Perancis full. Kak Abi? Aku juga pakai bahasa Perancis. Oh, yaudah gitu. Nah, udah gitu aja kali ya teman-teman, infonya kali ini sekian aja. Nah, kalau misalnya kalian pengen nih lihat-lihat Instagram kehidupan di Perancis, nah karena mereka juga tinggal di Perancis, kalian bisa ikutin Instagramnya apa? Kak Rahmat? Rahmadu. RAHMA. Nih aku terus ini. Ya. Kak Abi apa nih Kak Abi? Instagramku drabia.tksh. Nah gitu ya. Udah sekian aja teman-teman info dari kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.